Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabira Nurfaiza dari kelas 11-2 nomor absen 32 ingin menjelaskan mengenai 9 peradaban yang ada di dunia. Hai semuanya, kali ini aku ingin menjelaskan tentang salah satu peradaban yang sebenarnya aku kurang kuasai tetapi super menarik buat dibahas nih. Kira-kira peradaban apa ya? Ya, benar banget, peradaban Romawi. Karena menurut aku tuh peradaban Romawi itu sejarah itu sangat panjang, makanya aku tuh kurang memahami. Nah, setelah aku membaca-baca, aku ingin menjelaskan kepada kalian. Peradaban Romawi bermula dari sebuah komunitas kecil di daerah Latium, tepatnya di lembah Sungai Tiber, Italia Tengah. Wilayah ini strategis banget, tanahnya subur, dekat laut, dikelilingi bukit, dan punya akses mudah ke jalur perdagangan Laut Tengah. Gak heran kalau tempat ini akhirnya berkembang jadi pusat kekuatan besar di dunia kuno. Menurut legenda, Roma didirikan oleh Romulus dan Remus, dua saudara kembar yang sempat dibuang ke Sungai Tiber. Mereka diselamatkan oleh seekor serigala betina, simbol kekuatan dari perlindungannya dalam budaya Romawi. Tapi tragisnya, Romulus akhirnya membunuh Remus dan mendirikan kota yang kemudian dinamai dari namanya sendiri, yaitu kota Roma. Nah, kali ini aku akan menjelaskan periode kerajaan yang ada pada peradaban Romawi. Jadi periode kerajaan ini ada pada tahun 753 sampai 509 sebelum Masehi. Awalnya ini Roma dipimpin oleh sistem monarki. Raja waktu itu punya kekuasaan penuh sebagai kepala negara, pembuat hukum, dan hakim tertinggi. Tapi raja juga dibantu oleh senat dari kalangan bangsawan dan majelis kuria yang mewakili rakyat. Meski rakyat masih belum punya banyak pengaruh ya waktu itu, kalau raja meninggal, kekuasaan sementara dipegang oleh seorang interrex senator yang memimpin maksimal 5 hari sampai raja baru dipilih. Nah, selain itu, Romawi juga mempunyai beberapa raja penting di masa kerajaan ini. Antara lain tuh yang pertama ada Romulus. Dia itu pendiri Roma yang bikin aturan kalau siapapun bisa jadi warga Romawi asal mau tunduk pada hukum Roma. Terus yang kedua ada Numa Pompilius, itu raja kedua, dikenal damai dan membangun sistem keagamaan. Yang ketiga itu ada Ancus Marcius, raja keempat, yang membangun pelabuhan Ostia dan jembatan di Sungai Tiber. Nah, terus ada Tarquinius Priscus, raja kelima dari bangsa Etruska yang membangun Circus Maximus dan kuil Jupiter. Nah, abis itu ada Tarquinius Superbus. Ini tuh raja ketujuh dan terakhir yang memerintah secara kejam dan sewenang-wenang sampai akhirnya digulingkan rakyat Roma. Nah, di tengah kekacauan itu muncul sosok yang sangat terkenal yang bisa disebut sebagai Julius Caesar bersama Pompeius dan juga Crassus. Ia membentuk triumvirat pertama untuk menguasai politik Romawi. Setelah perang saudara, Caesar keluar dari pemenang dan jadi diktator seumur hidup. Ia melakukan banyak reformasi, dari pembagian tanah, pengurangan utang, sampai memperluas kewarganegaraan. Sayangnya, kekuasaan besar ini bikin Senat takut. Akhirnya Caesar dibunuh pada 44 sebelum Masehi. Setelah itu, muncul triumvirat kedua. Ada Octavianus, Antonius, dan Lepidus. Octavianus menang dalam pertempuran Actium pada tahun 31 sebelum Masehi. Lalu bergelar Augustus, kaisar pertama Romawi. Dari sinilah republik berakhir dan kekaisaran Romawi dimulai. Periode kekaisaran. Dari masa kekaisaran Romawi, wilayahnya tuh benar-benar super luas banget, dari Britania sampai ke Mesopotamia. Puncaknya terjadi di masa kekaisaran Trajan. Nah, setelah ini tuh ada periode kekaisaran, di mana kekaisaran Romawi wilayahnya tuh super luas banget, dari Britania sampai ke Mesopotamia. Puncaknya terjadi di masa Kaisar Trajan. Tapi seiring berjalannya waktu, muncul krisis politik, ekonomi, dan serangan bangsa barbar. Kaisar Diocletianus pada tahun 285 Masehi bahkan membagi kekaisaran jadi dua, ada Romawi Barat dan juga Romawi Timur. Romawi Barat akhirnya runtuh tahun 476 Masehi, sedangkan Romawi Timur
itu bertahan sampai 1453 Masehi saat Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Nah, warisan peradaban Romawi ini ada Undang-Undang 12 Meja. Lalu ada arsitektur megah seperti Koloseum dan akuaduk, dan juga ada agama Kristen yang dilegalkan oleh Kaisar Konstantinus lewat Edik Milano pada tahun 313 Masehi. Nah, habis itu ada peradaban selanjutnya yang sebelumnya tuh aku kurang paham, yaitu peradaban Yunani kuno. Maka dari itu, aku sekarang ingin menjelaskan ke kalian tentang peradaban Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno dimulai dengan bangsa Minoa pada tahun 3000 sampai 1450 sebelum Masehi. Pada masa ini mereka berfokus pada perdagangan dan perkembangan istana besar seperti Knossos. Setelah itu muncul bangsa Mykenae pada tahun 1600 sampai 1100 sebelum Masehi yang terkenal banget karena perang melawan Troya. Namun sayangnya bangsa ini runtuh pada tahun 1100 sebelum Masehi dan itu menandai awal mula masa kegelapan Yunani kuno. Lalu masuk ke periode Arkais pada tahun 800 sampai 500 sebelum Masehi. Pada masa ini mulai muncul kota-kota negara atau polis seperti Athena, Sparta, dan Thebe. Athena berfokus pada sistem pemerintahan, sedangkan Sparta berfokus pada perdagangan dan kekuatan militer. Athena dikenal sebagai bangsa para pedagang lemah lembut, tapi punya sistem pemerintahan yang keren banget. Sedangkan Sparta terkenal karena disiplin yang super ketat dan militer yang sangat kuat. Semua laki-laki di Sparta wajib menjadi prajurit. Karena letak geografis Yunani kuno yang berbukit-bukit dan berpulau-pulau, komunikasi antar polis itu jadi sulit banget. Tapi meskipun begitu, Athena dan Sparta pernah bersatu loh. Mereka bekerja sama melawan Persia yang ingin mengambil alih Ionia dalam perang Persia, termasuk pertempuran terkenal seperti Marathon. Nah, selanjutnya itu masuk ke periode Yunani klasik, masa di mana Athena mencapai puncak kejayaannya. Nah, terus di masa ini lahir banyak filsuf hebat seperti Aristoteles. Tapi karena kejayaan itu, Sparta tuh merasa iri dan akhirnya tuh terjadilah perang Peloponnesia yang dimenangkan oleh Sparta. Sayangnya kemenangan itu bikin sistem pemerintahan dan ekonomi Yunani itu hancur. Tidak lama kemudian, Sparta juga melemah dan kalah dari Thebe di sebuah perang. Setelah itu muncul periode Helenistik yang dimana dimulai setelah penaklukan oleh Alexander Agung. Dari sinilah budaya Yunani tersebar luas ke Mesir, India, dan juga Persia. Nah, habis ini aku mau masuk ke bagian kepercayaannya. Dalam hal kepercayaan, orang Yunani kuno itu menganut politeisme, yaitu percaya pada banyak dewa. Dewa tertinggi mereka tuh adalah Zeus, dewa langit, ada juga Aphrodite, dewa kecantikan, Athena, dewa kebijaksanaan dan perang, Ares, dewa perang, dan dewa air, Apollo, dewa matahari, dan Hades, dewa alam baka. Terus peninggalan dari peradaban Yunani kuno ini juga keren banget loh. Ada permainan yoyo yang dulu tuh digunakan dalam upacara keagamaan. Lalu bahasa Yunani yang sampai sekarang masih jadi dasar banyak bahasa di dunia. Dan tentu saja ada Olimpiade, turnamen olahraga yang masih kita rayakan hingga sekarang. Jadi bisa dibilang peradaban Yunani kuno bukan cuma berpengaruh di zamannya, tapi juga meninggalkan warisan luar biasa bagi dunia modern. Ini aku akan membahas tentang peradaban Mesopotamia. Dari sini banyak hal penting dalam kehidupan manusia modern, seperti sistem tulisan, lalu ada roda, bahkan ke sistem pemerintahan. Nah, peradaban Mesopotamia berkembang di tanah pertanian yang subur loh, antara dua aliran sungai besar yaitu Eufrat dan juga Tigris. Kata Mesopotamia berasal dari kata mesos yang artinya tengah dan juga potamos yang artinya sungai. Berarti Mesopotamia itu artinya adalah di antara sungai-sungai. Mesopotamia diyakini sebagai tunas peradaban, dan bangsa pertama yang menempati peradaban Mesopotamia adalah bangsa Sumeria pada tahun 3000 sebelum Masehi. Mereka berhasil membangun 12 kota, di antaranya ada Ur, Uruk, Kis, Lagas, dan Nippur. Bangsa Sumeria
Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami Mesopotamia. Mereka merupakan pelopor peradaban yang menciptakan tulisan paku dan menciptakan 12 kota. Mereka juga menciptakan sistem pemerintahan awal. Bisa dibilang semua ini dimulai dari bangsa Sumeria. Yang kedua ada bangsa Akkadia. Setelah ini muncul bangsa Akkadia yang dipimpin oleh Raja Sargon. Mereka bikin kekaisaran pertama di dunia dan bahasa Akkadia jadi bahasa utama pada saat waktu itu. Lalu ada bangsa Guti. Guti ini bangsa pegunungan yang berhasil merebut kekuasaan Akkadia. Tapi mereka nggak lama berkuasa karena pemerintahan mereka kurang stabil. Selanjutnya ada bangsa Amori atau Babilonia yang lama. Mereka membentuk kerajaan Babilonia dengan Raja Hammurabi yang terkenal banget sama kode Hammurabinya. Selanjutnya ada bangsa Asyur. Bangsa ini adalah bangsa jagonya perang. Mereka bikin kerajaan besar dan punya pasukan yang kuat. Ibu kotanya Niniwe jadi pusat kekuasaan yang ditakuti. Lanjut ada bangsa Kaldea atau yang disebut Babilonia baru. Kaldea datang dan bangun Babilonia baru. Raja Nebukadnezar II bikin taman gantung Babilonia, salah satu keajaiban dunia kuno. Yang terakhir ada bangsa Persia. Mereka menguasai Mesopotamia sepenuhnya dan bikin sistem pemerintahan super teratur di bawah Raja Cyrus dan Darius. Nah, selanjutnya Mesopotamia itu kehidupan sosialnya punya struktur yang jelas banget. Yang pertama itu ada imam raja, ada di puncak. Mereka jadi penguasa sekaligus pemimpin agama. Yang kedua itu ada pedagang dan pengrajin, ada di tengah-tengah, bebas berdagang dan bikin karya tanpa diawasi oleh imam raja. Lalu yang ketiga itu ada budak yang ada di dasar, kebanyakan sih mereka dari tawanan perang. Terus masyarakatnya juga menganut sistem kepercayaan politeisme. Tiap kota punya dewa pelindung sendiri. Mereka juga membuat zigurat atau kuil tinggi yang dipercaya sebagai jembatan ke surga dan juga digunakan sebagai ritual penting. Bahkan Raja Naram-Sin pernah mengaku sebagai dewa. Kalian kepo gak sih kira-kira peninggalannya tuh apa aja? Ini aku sebutin satu-satu. Yang pertama ada zigurat, kuil bertingkat tinggi yang jadi tempat pemujaan dan simbol kedekatan manusia dengan dewa. Lalu yang kedua ada tulisan paku atau cuneiform, sistem tulisan pertama di dunia yang ditulis di atas lempengan tanah liat. Yang ketiga ada kode Hammurabi, hukum tertulis pertama yang menjadi dasar aturan dan juga keadilan. Nah, selanjutnya ada sistem irigasi, bikin tanah kering menjadi subur dan membantu pertaniannya menjadi berkembang pesat. Nah, selanjutnya tuh aku mau ngejelasin lagi peninggalan peradaban Mesopotamia yang gak kalah keren. Jadi di situ kita ketahui bahwa orang Mesopotamia tuh jenius banget di masanya. Mereka tuh udah kayak mulai ngembangin berbagai ilmu pengetahuan yang jadi dasar peradaban modern. Yang pertama itu ada astronomi. Mereka suka mantau langit malam, bintang dan planet dicatat buat nentuin musim tanam, bikin kalender, dan bahkan buat ramalan. Nah, yang kedua itu ada matematika. Mereka pakai sistem hitung berbasis 60. Makanya sampai sekarang 1 jam itu 60 menit. Nah, yang keempat itu ada kalender. Mereka jago ngamatin bintang. Karena ini mereka bikin kalender lunar yang berdasarkan bulan. Jadi petani itu kayak tahu kapan waktu tanam dan juga kapan waktu panen. Nah, itu dia sekilas tentang peradaban Mesopotamia. Kali ini aku bakal ngebahas peradaban Mesir kuno. Peradaban ini berkembang di bagian timur Laut Afrika, tepatnya di sepanjang Sungai Nil yang panjangnya sekitar 6.650 km. Nah, menurut legenda Mesir kuno, air Sungai Nil itu berasal dari air mata Dewi Isis yang selalu menangis mencari jasad putranya yang terbunuh.
Tetapi secara ilmiah, air sungai Nil ini berasal dari gletser dan gunung-gunung di Afrika Timur. Karena itulah sungai Nil sangat penting bagi lahirnya peradaban ini. Awalnya, masyarakat Mesir kuno terbentuk dari komunitas desa kecil yang dipimpin oleh kepala desa. Lama-kelamaan, desa ini berkembang jadi kerajaan kecil yang disebut nomen. Dari sinilah muncul dua kerajaan besar, kerajaan Mesir Hilir dan kerajaan Mesir Hulu, sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Lalu pada tahun 3150 sebelum Masehi, seorang penguasa bernama Manes menyatukan kedua kerajaan itu menjadi satu kerajaan besar yang kita kenal sebagai Kerajaan Mesir. Nah, kerajaan Mesir kuno ini mempunyai beberapa periode. Yang pertama itu ada periode dinasti awal pada tahun 3150 sampai 2686 sebelum Masehi. Pada masa ini, para Firaun memperkuat kekuasaan mereka dengan mendirikan ibu kota Memphis. Mereka berhasil mengatur pertanian, perdagangan, dan pemerintahan dengan baik. Di masa ini juga mulai dibangun makam-makam besar serta tempat pemujaan di Abydos untuk para raja yang sudah meninggal. Dan selanjutnya ada periode pradinasti pada tahun 3100 sebelum Masehi, sekitar tahun 5500 sebelum Masehi. Suku kecil yang tinggal di lembah sungai Nil mulai berkembang jadi peradaban yang menguasai pertanian dan juga peternakan. Salah satu kebudayaan awal yang terkenal adalah kebudayaan Badari di Mesir Hulu, yang di fase akhir periode ini muncul peradaban Nakada yang mulai menggunakan tulisan hieroglif, simbol-simbol bergambar khas Mesir yang terkenal banget sampai sekarang. Pada periode kerajaan lama pada tahun 2686 sampai 2181 sebelum Masehi. Nah, di masa ini Mesir berada di puncak kejayaan di bawah pemerintahan Firaun Djoser dan juga Firaun Khufu. Mereka dikenal lewat teknologi arsitektur dan seni yang sangat berkembang pesat. Tapi menjelang akhir periode ini muncul krisis ekonomi dan kekuatan Firaun mulai melemah karena para bangsawan semakin kuat dan berkuasa di wilayah masing-masing. Periode menengah pertama sekitar tahun 2180 sebelum Masehi, setelah kerajaan lama runtuh, pemerintah pusat jadi lemah banget. Ekonomi krisis, pangan langka, dan konflik politik pun muncul di mana-mana. Para gubernur daerah berkuasa sendiri, dan provinsi jadi makin mandiri. Sekitar tahun 2160 sebelum Masehi, terjadi perebutan kekuasaan antara Herakleopolis yang menguasai Mesir Hilir dan Intef yang berkuasa di Mesir Hulu. Selanjutnya tuh aku mau menjelaskan peninggalan yang ada di peradaban Mesir kuno. Yang pertama itu ada piramida Giza, makam megah para Firaun yang jadi salah satu keajaiban di dunia. Terus patung Sphinx, itu tuh simbol kekuatan dan kebijaksanaan Mesir. Nah, yang ketiga ada tulisan hieroglif, sistem tulisan bergambar yang menjadi dasar studi sejarah Mesir. Terus ada mumi dan peti sarkofagus. Itu tuh bukti kepercayaan mereka pada kehidupan setelah mati. Peradaban Tiongkok kuno. Nah, peradaban Tiongkok kuno ini berkembang di lembah Sungai Kuning sekitar tahun 1750 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada pertanian di daerah subur sekitar Sungai Huanghe. Selama masa ini ada 3 dinasti besar, yaitu dinasti Shang, dinasti Qin, dan juga dinasti Han. Pertama ada dinasti Shang pada tahun 1600 sampai 1045 sebelum Masehi. Jadi awal kejayaan Tiongkok. Mereka dikenal suka meramal, pakai tulang belikat sapi, dan tempurung kura-kura seperti percaya pada leluhur dan banyak dewa. Yang kedua ada dinasti Qin pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi yang dipimpin oleh Kaisar Qin Shi Huang yang terkenal dengan pemerintahan tangan besinya. Beliau membangun tembok besar Tiongkok, menyatukan mata uang, ukuran, dan tulisan, serta pondasi kuat buat kekaisaran selanjutnya. Yang ketiga ada dinasti Han pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Ini adalah masa keemasan. Mereka memperluas wilayah lewat jalur sutra dan mengembangkan perdagangan dan memajukan ilmu pengetahuan. Nah, sistem kepercayaan peradaban Tiongkok kuno ini sangat beragam. Ada Konfusianisme yang dimana mereka menekankan pentingnya etika, moral, dan tata kehidupan masyarakat. Lalu ada Taoisme di mana mereka mengajarkan tentang keseimbangan alam dan pasrah terhadap nasib. Mereka juga percaya dengan kehidupan setelah
setelah kematian dan pemujaan para roh leluhur. Nah, selanjutnya aku ingin menjelaskan peninggalan peradaban Tiongkok kuno. Yang pertama ada tembok besar Tiongkok yang jadi 7 keajaiban dunia. Yang kedua ada kertas, tinta, dan mesin cetak yang dibuat dari dinasti Han. Yang ketiga ada kungfu, seni bela diri legendaris yang menyebar lewat jalur sutra. Mari aku jelaskan tentang peradaban India kuno. Peradaban India kuno berkembang sekitar 2800 sampai 185 sebelum Masehi di lembah Sungai Indus. Kota besar seperti Harappa dan Mohenjo-daro udah super maju, jalan lurus, rumah batu bakar, dan sistem drainase modern. Bukti yang dimana kalau masyarakatnya udah punya teknologi tinggi untuk zamannya, kehidupan sosialnya bergantung pada pertanian gandum dan kapas. Dalam kepercayaannya, awalnya masyarakat memuja dewa-dewa alam, lalu masuk masa Weda dan Brahmana yang memperkuat ajaran Hindu. Tapi India nggak berhenti di situ. Muncul Buddhisme yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama dan makin berkembang saat Raja Asoka dari dinasti Maurya tahun 321 sampai 185 sebelum Masehi berkuasa. Jadi selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai dinasti Maurya dan juga dinasti Gupta. Dinasti Maurya berdiri pada tahun 321 sampai 185 sebelum Masehi. Dinasti Maurya jadi salah satu kerajaan terbesar di India. Raja Asoka terkenal menyebarkan ajaran Buddha ke berbagai wilayah. Lalu muncul dinasti Gupta pada tahun 320 sampai 550 Masehi. Masa keemasan India, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya berkembang pesat. India jadi pusat perdagangan peradaban dunia saat itu. Lalu peninggalan mereka juga luar biasa. Ada teknologi ukur jarak dan waktu, seni patung dan perhiasan, cap dan segel sebagai sistem tulisan, dan terakhir huruf pahlawa yang kelak menyebar ke Nusantara dan jadi awal masa sejarah Indonesia. Nah, kali ini aku akan membahas tentang peradaban Maya. Peradaban bangsa Maya menempati wilayah Meksiko Tengah dan dikenal sebagai bangsa yang cerdas karena mereka berhasil menciptakan sistem pemerintahan dan organisasi sosial yang rapi dan teratur. Peradaban Maya membentang dari semenanjung Yucatan di Meksiko sampai ke pantai Guatemala. Mereka mampu membangun kota-kota besar, mengatur pemerintahan, dan bahkan punya sistem keagamaan yang sangat kuat. Nah, bangsa Maya menciptakan pemerintahan dengan sistem kekaisaran. Setiap kota yang ada di wilayahnya, kekuasaannya selalu dipimpin oleh seorang pemimpin yang juga berperan sebagai wakil para dewa. Mereka mendirikan banyak tempat pemujaan untuk para dewa dan bahkan pada tahun 3 sebelum Masehi sampai 800 Masehi, bangsa Maya sudah bisa membangun kota lengkap dengan kuil, piramida, istana, lapangan bola, dan tempat pertemuan. Selain itu, mereka juga mengandalkan pertanian sebagai sumber kehidupan utama. Lalu makanan pokok mereka itu adalah jagung. Peradaban Maya berawal dari komunitas agraris, yaitu masyarakat yang hidup dari pertanian. Mereka mengembangkan pertanian jagung, kacang, labu, lalu membangun kota-kota kecil dengan struktur sosial dan keagamaan yang masih sederhana. Masa keemasan bangsa Maya ada pada periode klasik 250 sampai 900 Masehi. Dan di sini peradaban Maya mencapai puncak kejayaannya. Banyak kota besar seperti Tika, Palun, Kopan, dan Caklamul berdiri megah. Mereka sangat maju dalam ilmu astronomi, matematika, seni, dan arsitektur. Kuil-kuil besar, piramida, istana, dan lapangan bola dibangun megah dan indah. Selain itu, mereka juga memiliki sistem hieroglif yang digunakan untuk mencatat sejarah dan pengetahuan mereka. Transisi dan kemunduran periode klasik tahun 900 sampai 1500 Masehi. Selama masa keemasan, banyak kota besar yang akhirnya ditinggalkan karena perang, kekeringan, dan menurunnya hasil pertanian. Namun, kota Chichen Itza dan Mayapan tetap bertahan dan berkembang di wilayah semenanjung Yucatan. Mereka juga mulai meningkatkan kontak perdagangan dengan suku-suku lain seperti Toltec. Kehancuran peradaban Maya. Masa penaklukan Spanyol abad ke-16 sekitar tahun 1500
Bangsa Spanyol tiba di wilayah Maya. Perlawanan keras pun terjadi, tapi akhirnya kerajaan-kerajaan Maya berhasil ditaklukkan. Walau begitu, keturunan bangsa Maya masih ada hingga saat ini. Mereka masih melestarikan tradisi dan budaya leluhurnya, terutama di wilayah Meksiko dan Guatemala. Hasil-hasil budaya dan kepercayaan bangsa Maya itu yang pertama, sistem kepercayaan dan agama, ritual keagamaannya punya peran penting bagi bangsa Maya. Mereka menyembah banyak dewa, salah satunya itu dewa Jaguar, yang dianggap sebagai penguasa dunia, arwah, dan simbol keberanian dalam peperangan. Selain itu ada juga dewa Itzama, dewa tertinggi yang dianggap sebagai pencipta manusia dan bumi. Setiap upacara, mereka itu mempersembahkan darah manusia sebagai kurban untuk para dewa agar keseimbangan alamnya itu tetap terjaga. Pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang astronomi, bangsa Maya menciptakan dua macam sistem kalender. Pertama, kalender tahunan dengan 365 hari berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Lalu yang kedua itu ada kalender suci yang berjumlah 260 hari yang digunakan secara khusus untuk meramal dan menentukan waktu acara penting seperti pernikahan dan juga kelahiran. Selain itu, mereka juga memiliki tulisan hieroglif yang biasa mereka tulis di buku dari kulit kayu, dinding bangunan, dan tiang-tiang batu. Dalam bidang medis, bangsa Maya sudah mengenal pengobatan tradisional dan penyembuhan spiritual yang menggabungkan tubuh, pikiran, dan pengetahuan. Praktik ini dilakukan oleh orang-orang khusus yang disebut saman, yaitu dukun atau tabib yang dipercaya bisa menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia arwah. Nah, lalu pada bidang ekonomi dan pertanian, ekonomi bangsa Maya bergantung pada pertanian. Mereka menanam jagung, labu, ubi, cabai, dan juga kakao yang jadi bahan dasar minuman coklat khas mereka. Selain itu, jagung juga dianggap suci karena dipercaya sebagai asal-usul manusia dalam kitab Popol Vuh. Nah, kalau dalam bidang olahraga, bangsa Maya ini punya permainan yang unik banget. Mereka itu memainkan bola karet besar yang bernama pitch di lapangan khusus, tapi permainan ini bukan cuma hiburan karena juga dianggap ritual keagamaan. Bahkan tim yang kalah dalam pertandingan ini akan dikorbankan kepada para dewa. Nah, selanjutnya aku akan membahas peradaban yang berasal dari benua Amerika Selatan, yaitu peradaban Inka. Peradaban Inka berkembang sekitar tahun 500 sampai 1532 Masehi dan terletak di wilayah Peru, tepatnya di sekitar Danau Titicaca dekat dengan pegunungan Andes. Bangsa Inka menerapkan sistem pemerintahan yang disebut federal dengan Cusco sebagai pusatnya. Wilayah dibagi menjadi 4, ada Cincasuyu, Antisuyu, Kuntisuyu, dan Kuilasuyu. Pada masa pemerintahan Pachacuti sekitar tahun 1468 Masehi, kekuasaan Inka itu semakin luas bahkan sampai ke wilayah yang kini dikenal sebagai Peru, Bolivia, Argentina, Chile, dan Ekuador. Masyarakatnya hidup berkelompok dalam sistem yang disebut Aylus, dipimpin oleh seorang kepala kelompok yang disebut Churacha. Mereka juga punya sistem kerjasama unik, di mana pajak dibayar bukan dengan uang, tetapi dengan barang atau tenaga kerja. Dalam bidang ekonomi, bangsa Inka sangat bergantung pada pertanian. Hasil utama mereka antara lain itu ada kentang, jagung, dan quinoa. Mereka juga terkenal dengan teknik pertanian terasering yang membuat sawah-sawah di lereng pegunungan itu terlihat indah sekaligus mencegah banjir. Selain itu, bangsa Inka juga membangun jaringan jalan super panjang mencapai 40.000 km. Luar biasa banget kan? Nah, terus sistem kepercayaan dan agama nih. Bangsa Inka itu menganut kepercayaan politeisme, yang artinya mereka itu menyembah banyak dewa. Dewa tertinggi mereka adalah dewa matahari. Mereka sangat menghormati alam. Gunung, gua, bahkan bumi raja dianggap suci. Ada tradisi persembahan anak kecil yang sempurna dan suci kepada para dewa di puncak gunung. Ritual ini tuh sering disebut dengan pacoca. Nah, mereka percaya anak yang dikorbankan akan hidup bersama para dewa di dunia arwahnya. Raja-raja besar di Inka itu ada Pachacuti, Huayna Capac, Tupac Yupanqui, Huascar, dan Atahualpa. Masa kejayaan Inka terjadi di abad ke-15 di bawah Pachacuti dan anaknya Tupac, tapi sayangnya masa itu berakhir karena perang saudara antara Huascar dan Atahualpa, ditambah datangnya bangsa Spanyol yang membawa penyakit mematikan dari Eropa.
Nah, selanjutnya aku ingin menjelaskan tentang peninggalan dari peradaban Inka. Pada ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Inka itu dikenal sangat pintar dan terampil dalam membangun. Banyak situs pemujaan dan kuil megah ditemukan di Cusco, menunjukkan kemampuan mereka itu dalam arsitektur dan rekayasa bangunan. Bangunan paling terkenal itu tentu saja Machu Picchu, sebuah kompleks menakjubkan di pegunungan Peru yang dibangun sekitar tahun 1430 Masehi. Tempat ini dulu digunakan sebagai tempat ibadah dan kediaman para dewa, dan sekarang itu menjadi salah satu keajaiban dunia serta warisan dunia UNESCO. Selain itu, bangsa Inka juga membuat laboratorium pertanian Morae. Terbentuk teras melingkar di dataran tinggi Andes. Tempat ini digunakan untuk menguji berbagai jenis tanaman dan pelajari pengaruh iklim terhadap pertumbuhan tanaman. Perbedaan suhu antara teras atas dan bawah itu bisa mencapai 15 derajat Celcius. Mereka juga sudah mengenal pengolahan logam seperti emas dan perak. Selanjutnya aku akan menjelaskan peradaban yang terakhir, yaitu peradaban Aztec. Nah, bangsa Aztec ini awalnya adalah bangsa pengembara yang tiba di lembah Meksiko pada abad ke-12. Mereka kemudian menetap di sebuah danau rawa di sebelah selatan Texcoco. Tempat tinggal mereka dipilih berdasarkan tanda gaib, yaitu seekor elang yang sedang membawa ular di paruhnya dan hinggap di atas kaktus. Dari situlah mereka membangun pemukiman yang akhirnya berkembang menjadi kota megah bernama Tenochtitlan. Kehidupan sebagai pengembara berakhir setelah mereka berhasil mengembangkan sistem pertanian di rawa-rawa yang dikenal dengan Cinampa. Nah, kalau kita lihat dari sisi sosial politik, bangsa Aztec dikenal sebagai bangsa pejuang. Mereka sering berperang dengan tujuan menangkap tawanan untuk dijadikan korban persembahan dalam upacara keagamaan. Terus mereka itu juga membangun istana dan kuil megah sebagai tempat pemujaan. Salah satu kuil besar mereka didirikan pada tahun 1320 di Tenochtitlan. Dari sisi kepercayaan, bangsa Aztec itu menyembah 3 dewa utama. Yang pertama itu ada Huitzilopochtli, dewa matahari dan perang. Terus ada Tlaloc, dewa hujan, dan juga Quetzalcoatl, yaitu dewa kebijaksanaan. Mereka percaya bahwa dunia sedang berada di bawah matahari kelima, dan agar keseimbangan kosmos tetap terjaga, mereka harus melakukan persembahan manusia. Karena itu mereka rutin mengadakan festival keagamaan besar seperti Toxcatl yang mempersembahkan ribuan korban demi menjaga keharmonisan alam semesta. Nah, sekarang kita bahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi Aztec. Bangsa Aztec itu sudah mengenal tulisan piktograf yang mirip dengan hieroglif, disebut Nahuatl. Nah, hanya para ahli dan imam tertentu saja yang bisa menulis. Catatan mereka itu dibuat di atas kulit kayu, kulit rusa, atau kertas amatir dengan pewarna alami, dan disimpan dalam buku yang disebut kodik. Selain itu, mereka juga punya olahraga khas yang seru banget. Olahraga populer mereka itu disebut dengan ulama listli, dimainkan dengan bola karet di lapangan bernama tlakli. Uniknya, bola nggak boleh menyentuh tanah, hanya boleh disentuh dengan kepala, sikut, lutut, atau pinggul, yang tujuannya itu untuk memasukkan bola ke dalam lubang batu. Dalam bidang astronomi, bangsa Aztec juga hebat. Mereka itu punya sistem penanggalan berdasarkan 365 hari dalam setahun, dibagi menjadi 20 bulan dengan 5 hari sisa yang dianggap hari sial. Kalender ini digunakan untuk menentukan waktu menanam dan panen. Peradaban mereka runtuh akibat kedatangan Hernan Cortes, seorang prajurit dari penjelajah Spanyol. Sekian penjelasan tentang 9 peradaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.